Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Kamil Ramadhani dari Prodi Perbankan Syariah Semester 2 Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah, dosen pengampu Bapak Rizal Fahlevi, LCMSI. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan materi terkait model pembiayaan musyarakah mutanakisah atau MMQ untuk properti, konsumsi dan model kerja penerapan ijarah mausufah fi zimah pada musyarakah mutanakisah. Pengertian akad musyarakah mutanakisah. Akad musyarakah mutanakisah atau MMQ adalah akad kerjasama perbankan syariah yang melibatkan dua pihak antara bank dan nasabah untuk memiliki suatu aset, misalnya rumah, secara bersama-sama. Porsi kepemilikan bank akan berkurang secara bertahap, sedangkan porsi kepemilikan nasabah akan meningkat seiring dengan pembayaran angsuran. Nah, untuk musyarakah dalam bahasa Arab berarti perserikatan atau kerjasama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan dua modal untuk melakukan suatu usaha. Mutanakiso dalam bahasa Arab yaitu mutanakiso berarti berkurang secara bertahap. Jadi musyarakah mutanakiso itu adalah perserikatan atau kerjasama di mana kepemilikan salah satu pihak, dalam hal ini bank, akan berkurang secara bertahap dan kepemilikan pihak lainnya yaitu nasabah akan meningkat. Cara kerjanya, pada saat awal akad, bank dan nasabah memiliki porsi kepemilikan aset, misalnya rumah, sesuai dengan kesepakatan. Nasabah melakukan angsuran setiap bulan yang akan mengurangi porsi kepemilikan bank dan menambah porsi kepemilikan nasabah. Lalu yang terakhir, setelah angsurannya lunas, porsi kepemilikan aset beralih sepenuhnya ke nasabah. Contohnya seperti pembiayaan KPR, kredit pemilikan rumah dengan skema musyarakah mutanakisah. Manfaatnya yaitu fleksibilitas. Jadi nasabah itu dapat memiliki aset, misalnya rumah, dengan sistem angsuran yang sesuai dengan kemampuan keuangannya. Keuntungannya, pembiayaan musyarakah mutanakisah ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembelian aset usaha atau pengembangan usaha. Musyarakah mutanakisah adalah akad percampuran modal di antara para mitra atau lembaga keuangan dan nasabah, dengan janji nasabah untuk membeli sebagian kepemilikan lembaga keuangan secara bertahap hingga menjadi kepemilikan penuh nasabah. Musyarakah mutanakisah itu umumnya digunakan untuk pembayaran KPR dan kendaraan, tetapi juga dapat diterapkan pada pembiayaan modal kerja. Nah, musyarakah mutanakisah ini dapat dikombinasikan dengan IMZ, yaitu ijarah mausufah fi zimah, di mana ijarah mausufah fi zimah ini menjadi akad pertama sebelum terjadi pemindahan kepemilikan dalam musyarakah mutanakisah atau MMQ. Nah, ini ada skema musyarakah mutanakisah. Skemanya tuh yang pertama itu kan adanya perjanjian pembiayaan musyarakah mutanakisah antara bank syariah dengan nasabah. Lalu yang kedua itu masing-masing memiliki modal. Jadi antara nasabah dan bank syariah itu sama-sama memiliki modal. Skema yang ketiga, lalu dari modal mereka itu dibelikan suatu aset, yaitu yang dimana aset di sini itu adalah rumah ya contohnya. Lalu skema yang keempat itu kemudian rumah ini akan disewakan nih
akan disewakan oleh bank syariah itu kepada nasabah. Artinya nasabah itu akan menyewa aset musyarakah mutanakisah pada bank syariah menggunakan prinsip ijaroh, di mana nasabah tersebut harus membayarkan biaya sewa. Nah, nanti nasabah akan membayarkan biaya sewa. Yang keenam, yang kelima, skema yang kelima, itu ketika rumah sudah disewakan oleh bank syariah kepada nasabah, kemudian nasabah ini berkewajiban. Jadi nasabah itu ada kewajiban untuk membayar sewa rumah tersebut yang dikeluarkan. Lalu yang skema keenam, setelah nasabah itu membayar biaya sewanya, nah uang biaya sewanya itu dianggap sebagai biaya sewa gitu. Lalu yang ketujuh, yaitu ketika nasabah yang menyewa sudah membayar biaya sewa yang sudah dianggap sebagai pendapatan sewa, kemudian pendapatan sewa ini akan dibagi hasilkan antara nasabah dan bank syariah. Jadi setelah nanti nasabah itu bayar sewa, setelah itu nanti dibagi hasil lagi antara bank syariah dengan nasabah. Nah, kenapa pendapatan ini dibagi hasil? Karena akad yang digunakan adalah musyarakah mutanakisah. Itu pastinya ada pembagian nisbah bagi hasil. Yang ke-8, setelah itu nanti yang dimana kan di awal ini kan ada perjanjian gitu ya, ditentukan misalkan jangka waktunya misalnya dianggap selama 10 tahun. Nah, berarti selama 10 tahun ini kepemilikan bank syariah terhadap rumah atau aset musyarakah mutanakisah ini akan berkurang gitu. Sedikit demi sedikit disesuaikan dengan angsuran yang dibayar bank syariah dan juga nasabah gitu. Lalu sehingga pada akhir akad atau akhir pembiayaan misalnya 10 misalnya 10 tahun, berarti bank syariah itu tidak ada lagi kepemilikan terhadap rumah tersebut. Jadi sudah sepenuhnya milik nasabah. Nah, maka rumah yang dibeli tadi pun akan maka rumah tadi ataupun akad musyarakah mutanakisah murni 100% sudah menjadi hak dan kepemilikan 100% menjadi milik nasabah. Berarti bank syariah tidak ada lagi hak dan kepemilikan atas rumah tersebut. Nah, seperti inilah aplikasi pembiayaan musyarakah mutanakisah. Beda dari musyarakah biasa ya, karena kalau musyarakah biasa itu adanya kerjasama terhadap suatu usaha. Tapi kalau misalkan musyarakah mutanakisah ini kerjasamanya terhadap kepemilikan suatu aset ataupun barang ya, yang dimana nantinya salah satu pihak itu akan berkurang kepemilikannya dan pihak yang satunya itu akan bertambah kepemilikan hingga 100% gitu, hingga kepemilikan penuh. Lanjut. Ini pengertian akad ijarah mausufa fi zimah pada musyarakah mutanakisah. Akad ijarah mausufa fi zimah atau IMZ pada musyarakah mutanakisah atau MMQ dapat diterapkan untuk pembiayaan konsumsi maupun modal kerja. Ijarah mausufa fi zimah adalah akad sewa menyewa yang didasarkan pada spesifikasi barang atau jasa yang disepakati, bukan barang yang sudah ada. Ijarah mausufa fi zimah ini dapat digunakan sebagai akad sementara sebelum terjadi pemindahan kepemilikan dalam musyarakah mutanakisah. Nah, akad ijarah mausufa fi zimah ini pada musyarakah mutanakisah adalah bentuk kerjasama sewa menyewa yang digunakan saat aset masih dalam tahap pembangunan, yang dimana pihak penyewa itu mendapat hak guna atas aset tersebut sebelum aset tersebut itu diserah terimakan secara penuh ya. Jadi pada saat akad itu hanya spesifikasi aset saja yang disepakati, bukan aset itu sendiri gitu. Selanjutnya penerapan ijarah mausufa fi zimah pada musyarakah mutanakisah. Jadi ijarah mausufa fi zimah ini dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dengan cara nasabah ini menyewa modal dari lembaga keuangan berdasarkan spesifikasi yang disepakati. Kemudian nasabah membeli kepemilikan modal secara bertahap hingga menjadi kepemilikan penuh. Nah, ijarah mausufa fi zimah ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan konsumsi.
misalnya untuk pembiayaan pembangunan rumah yang sedang dibangun, kemudian membeli rumah secara bertahap hingga kepemilikan penuh. Ijarah mausufa fi zimah. Ijarah mausufa fi zimah adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu jasa, manfaat suatu barang atau jasa ya, yang hanya dibutuhkan sifat-sifat dan spesifikasinya pada saat akad, bukan pada barang yang sudah ada. Jadi barang itu belum ada gitu. Lalu yang kedua, ijarah mausufa fi zimah ini dapat diterapkan pada barang atau jasa yang belum ada, misalnya pada pembiayaan pembangunan rumah. Yang ketiga, ijarah mausufa fi zimah ini dapat digunakan sebagai akad perantara menuju akad lain, seperti kepemilikan rumah syariah. Lalu yang terakhir, ijarah mausufa fi zimah ini juga memiliki beberapa keunggulan, termasuk fleksibilitas dan kemudahan implementasinya. Lanjut. Nah, ini ada skema penerapan ijarah mausufa fi zimah pada musyarakah mutanakisah. Contohnya tuh misalnya ya, contohnya tuh kayak sebuah bank tuh menawarkan pembiayaan rumah syariah nih, dengan akad musyarakah mutanakisah. Nasabah ini menyepakati untuk manfaat rumahnya, mau gitu, menyepakati untuk menyewa manfaat rumah tersebut yang sedang dibangun dengan membayar ujroh bulanan. Nah, seiring pembayaran ujroh kepemilikan rumah secara bertahap itu berpindah dari bank ke nasabah. Contohnya itu yang pertama, di situ ada perjanjian pembiayaan ijarah mausufa fi zimah antara bank syariah dan nasabah. Lalu yang kedua itu pihak pertama yaitu bank menyepakati gitu, sepakat nih kalau misalkan rumahnya itu akan disewakan, manfaatnya gitu, manfaat aset dari rumah tersebut itu akan disewakan kepada pihak kedua yaitu nasabah. Jadi bank syariah ini menyepakati untuk menyewakan manfaat aset yang sedang dibangun kepada pihak kedua. Nah, lalu skema yang ketiga, pihak kedua yaitu nasabah itu membayar sewa ujroh yang telah disepakati di awal. Nah, seiring berjalannya waktu, pokoknya nasabah ini tuh membayar sewa sesuai kesepakatan di awal. Lalu yang skema yang keempat itu, seiring berjalannya waktu dalam pembayaran sewa, pihak kedua atau nasabah ini secara bertahap akan mendapatkan kepemilikan aset rumah tersebut gitu. Lalu yang terakhir, yaitu setelah jangka waktu dan pembayaran sewanya selesai, udah angsurannya udah selesai nih, angsuran dari nasabah ke bank syariah udah selesai gitu ya. Nah, pihak pertama itu akan menyerahkan aset secara penuh kepada pihak kedua. Jadi setelah nasabah ini selesai menyelesaikan angsurannya, sudah tidak ada yang dibayar lagi, nanti bank syariah itu akan memberikan rumah tersebut kepada pihak kedua yaitu nasabah, dan itu akan menjadi kepemilikan penuh milik nasabah tersebut. Nah, untuk pengertian akad ijarah mausufa fi zimah, akad ijarah mausufa fi zimah ini adalah akad sewa menyewa di mana manfaat suatu barang atau jasa disepakati berdasarkan spesifikasi dan sifat-sifatnya saja, bukan barang itu sendiri gitu ya, saat akad dilakukan. Nah, dalam ijarah mausufa fi zimah, penyewa berhak atas manfaat barang atau jasa. Jadi penyewa itu berhak atas barang dan manfaat atau jasa yang disewakan setelah akad terjadi. Jadi meskipun belum ada serah terima secara fisik gitu. Nah, contoh penerapannya misalkan kayak pemesanan jasa nih. Nah, kita kan sering nih memesan jasa transportasi online seperti Gojek atau Grab kan. Nah, di situ tuh kita melakukan akad ijarah mausufa fi zimah, yang dimana ketika menyewa jasa tersebut, kita menyewa jasa transportasi tersebut dengan spesifikasi yang sudah disepakati di dalam aplikasi itu, lalu kita membayar ujroh
lalu setelah itu kita bayar ujrat tersebut gitu. Nah, untuk contoh yang kedua misalnya tuh kayak layanan perbankan. Nah, ada nih beberapa perbankan syariah juga menerapkan ijarah mausufa fizima seperti layanan kartu kredit syariah yang dimana nasabah itu membayar biaya keanggotaan untuk mendapatkan manfaat layanan yang disepakati. Nah, untuk perbedaan akad ijarah mausufa fizima sama musyarakah mutanakisoh. Nah, perbedaan utama antara akad ijarah mausufa fizima atau IMZ dan musyarakah mutanakisoh itu terletak pada fokusnya. Jadi kalau misalkan ijarah mausufa fizima itu akad sewa menyewa yang dimana pemilik itu tidak menyerahkan barang tersebut secara langsung, melainkan hanya menjanjikan bahwa barang itu dengan spesifikasi tertentu akan diserahkan dan disewakan gitu. Tapi kalau misalnya angsuran sudah selesai itu akan menjadi hak maaf, kalau misalkan ijarah muasalah fizimah itu hanya disewakan saja ya. Kalau misalkan musyarakah mutanakisoh itu adalah akad kerjasama kepemilikan di mana kepemilikan salah satu pihak itu akan berkurang secara bertahap melalui pembelian oleh pihak lain dengan tujuan akhir pengalihan kepemilikan. Jadi kalau misalnya ijarah mausufa fizima itu hanya sewa saja, itu pokoknya dia tuh uh, uh, bukan kepemilikan ya, hanya menyewakan. Tapi kalau misalkan musyarakah mutanakisoh itu akad kerjasama untuk kepemilikan. Jadi yang dimana di antara satu pihak itu nanti akan berkurang kepemilikannya dan pihak yang satunya lagi itu akan mendapatkan uh, aset atau barang yang disewanya tersebut menjadi kepemilikan penuh milik pihak keduanya. Seperti itu. Baiklah, sekian presentasi dan penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan masih belum jelas dalam penjelasan presentasinya, masih ada yang kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.